Hai semua, selamat datang di hari ketiga acara kuliah lapangan 2 dengan materi metode pemetaan geologi. Masih berlokasi di perbukitan Jiwo Bayat, hari ini didampingi Ibu Herning Diah Kusuma Wijayanti STMN, kita akan belajar terkait pemetaan geologi. Nah, hari ini kan kita acaranya adalah memetakan ya, latihan pemetaan. Nah, dalam pemetaan geologi itu biasanya apa yang kita lakukan sebelum terjun ke lapangan itu adalah persiapan dulu. Kita persiapan peta geologi regional, kemudian membaca literatur terdahulu, ya. Selain itu juga ada persiapan teknis seperti perizinan dan lain-lainnya. Nah, sebelum kita ke lapangan, hal yang penting kita lakukan adalah kita lihat studi literatur. Salah satunya adalah studi peta geologi regional, kemudian studi peta topografi, ya. Bisa juga pakai Citradem. Untuk apa? Untuk kita melihat bagaimana keadaan lapangan kita, ya. Kita lihat bagaimana hubungan antara peta geologis yang di situ akan mencerminkan sebaran batuan, kemudian struktur geologi dengan morfologi yang di situ. Kita bisa membuat yang namanya peta geologi sementara berdasarkan data-data sekunder tadi. Ya, kemudian kita coba plot. Saya ini ya, ini kasarannya juga kita plot di sini. Ini kita overlaykan antara peta morfologi dengan peta geologinya. Ini misalnya kita ambil daerah ini, peta geologi regionalnya dari karena ini daerah Bayat, dia masuk ke peta geologi lembar Surakarta yang dibuat oleh Bapak Surono. Nah, kalau kita lihat dari peta geologi regionalnya, daerah kita, tadi ini patokannya Rawa Jombor ya. Kemudian kita jalan ke utara. Nah, kita coba orientasi. Ini masuk di sini ada, ya, ada pertigaan sini. Tadi juga kita coba udah plotting lokasi menggunakan GPS. Kita berada di sini. Nah, di sini, ya. Kemudian kita coba lihat di sini ada apa. Ternyata yang apakah sesuai peta geologi regional dengan keadaan di lapangan. Nah, seperti itu ya. Nanti kita cross check. Bisa jadi isinya sama, bisa jadi isinya berbeda. Kenapa? Karena ini masalah skala. Kalau di peta geologi regional skalanya kecil, sehingga batuan yang ada di situ, kalau dia tidak terpetakan dalam skala peta geologi regional, ya akan dianggap sama dengan yang dominan di situ. Tapi ketika kita memetakan dengan skala yang lebih besar, maka bisa terjadi perbedaan. Yang dulunya nggak ada, bisa jadi ada, begitu, ya. Oke. Juga nanti kalau misalnya mau pemetaan, kita juga harus memperhatikan di mana kita mau mengambil lokasi. Tidak semua, kita harus jalan seluruhnya. Enggak, kita bisa melakukan yang namanya smart mapping. Misalnya kita tentukan dulu lokasi-lokasi mana yang akan kita tuju sebagai lokasi kunci. Misalnya nanti pada kontak batuan, ya, dari peta regional, atau juga di kontak morfologi. Seperti ini, kontak morfologi yang kita datangi ini ada dataran, kemudian ada mulai berkontur. Nah, kita harus curigai ini kenapa bisa ada beda morfologi. Karena morfologi itu ada hubungannya dengan geologi, struktur geologi ataupun litologi. Jadi morfologi dipengaruhi oleh bisa struktur geologi, bisa litologinya, atau bisa proses eksogennya. Sehingga perbedaan morfologi itu pasti mencerminkan sesuatu. Nah, itu yang kita cari di sini. Apakah karena kontrol struktur, apakah karena kontrol litologi, atau hanya karena perbedaan pelapukan batuan di situ. Baik, Bu. Oke, ya silakan nanti coba diamati ya di sini, ya. Kamu coba amati, kemudian nanti coba diplot lokasinya dan batuan apa yang ada di situ. Baik, Bu. Seperti itu. Sebelumnya saya mau coba menjelaskan bagaimana teknik pemetaan. Biasanya kita kenal ada dua teknik pemetaan, ada grid mapping, jadi pemetaan dengan grid, dan juga yang disebut sebagai smart mapping. Nah, di sini mana yang lebih menguntungkan? Umumnya kalau untuk pemetaan geologi
kita akan lebih memilih untuk melakukan smart mapping. Kenapa? Karena dengan durasi yang lebih cepat, kita bisa menyelesaikan pemetaan yang juga akurat. Oke, kita lihat. Yuk. Oke, kita kembali lagi. Tadi saya juga sudah mengatakan bahwa kita akan melihat apa itu perbedaan dari grid mapping dengan smart mapping. Ini saya sudah buat gambarannya, ya, supaya kita bisa membedakan dengan mudah apa itu grid mapping dan smart mapping. Ya. Dalam grid mapping di sini, ya, umumnya kita akan melakukan pemetaan itu dengan membuat titik-titik atau grid dengan jarak yang sudah ditentukan. Kita buat titik sebarannya yang merata di seluruh daerah pemetaan kita. Dalam grid mapping, kita tidak terlalu memperhatikan bagaimana topografi di daerah itu, bagaimana kondisi geologinya yang kita bisa lihat dari peta geologi regional. Jadi poinnya di sini ketika grid mapping, kita membuat grid, ya, yang melingkupi semua daerah penelitian. Dalam grid mapping, misalnya ini, ya, satu hari ketika kita bekerja, misalnya rata-rata kita bisa dapat 10 STA. Oke, ini sudah saya nomori, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka dalam sehari area yang tercover untuk pemetaan adalah di sini, dalam area ini. Hari berikutnya misalnya kita juga dapat 10. Nih, area yang tercover di sini, ya. Dan seterusnya kita lakukan mapping. Nah, titik grid ini jumlahnya 48. Jadi kira-kira dalam 5 hari baru kita bisa menyelesaikan pemetaan seluruh area. Itu untuk grid mapping. Kemudian kita baru membuat peta geologinya. Ya. Kalau smart mapping, nah ini bedanya di sini. Tadi kan di awal sudah saya ceritakan juga bahwa ketika kita mau pemetaan, kita sebaiknya atau wajib nih, ya, membuat analisa dulu di laboratorium, atau kita juga bisa sebutnya sebagai desktop study. Bisa kita ambil dari studi literatur sebelumnya, bisa dari peta geologi regional, juga kita bisa studi dari peta topografinya maupun citra atau DEM. Apa yang kita lihat? Banyak yang bisa kita lihat di situ. Fitur-fiturnya, misalnya morfologinya. Ya, morfologi pasti ada hubungannya dengan litologi, juga struktur geologi. Nah, itu kita analisa dulu. Juga kita lihat sebaran batuannya dari peta geologi regional. Baru kita akan menentukan peta geologi sementara. Setelah itu, ketika kita akan berangkat mapping, kita tentukan poin-poin mana aja yang akan kita pakai untuk sebagai STA kunci. STA kunci itu apa? Adalah STA, ya, atau LP yang bisa memberikan bukti-bukti dari apa yang sudah kita analisa tadi. Misalnya kita menganalisa di situ kemungkinan ada struktur geologi, ya kita cari di situ. Di situ ada kontak litologi, kita datangi. Jadi seperti ini contohnya, ya. Yang poin-poin merah di sini, ya, itu adalah lokasi kuncinya. Misalnya di sini di kontak morfologi. Apakah morfologi yang berbeda tadi ada hubungannya dengan litologi, ada hubungannya dengan struktur geologi? Itu kita cek, ya, sini. Ya, kalau dari peta geologi regional ini ada hubungannya. Oh, yang ini berkontur ini adalah isinya litologinya batu gamping, sedangkan yang lebih renggang konturnya atau lebih datar itu adalah endapan. Nah, kita perlu cek nih pada batas morfologi itu apakah benar kita jumpai dua litologi yang berbeda. Itu STA kunci misalnya di sini, ya. Kemudian STA kunci yang menunjukkan perbedaan nih satuan. Kita cek juga sini. STA kunci yang menunjukkan di situ ada struktur. Kita cek di sini. Misalnya di sini ada perbedaan morfologinya. Kita cek di situ. Kita datangi. Setelah membuat STA kunci, ya, kita datangi seperti ini. Kalau ini terbukti, ya, terbukti atau tidak, kita datangi. Nah, seperti ini. Sebaran-sebarannya titik-titik ini. Baru kita tambahkan STA pendukung yang lainnya, yang saya beri warna biru.
ini STA pendukung untuk menguatkan hasil interpretasi dari STA sebelumnya. Nah, dengan melakukan ini kalau saya total ini sekitar 24 STA. Ya. 24, yang ini tadi 48. Separuh STA-nya. Yang ini lebih sedikit, yang ini 2 kalinya. Sehingga kalau di total pemetaan dengan smart mapping ini bisa selesai dalam waktu 3 hari. Sedangkan grid mapping selesainya ya 5 hari. Dengan data geologi yang sama-sama lengkap. Tapi ketika kita melakukan ini, kita bisa menghemat waktu kita, ya. Kemudian juga kita ketika ini masih ada yang kurang, kita bisa melengkapi STA mana, seperti itu, ya, dibandingkan dengan grid mapping. Nah ini nanti kalau saya menyarankan ketika kita mau ke lapangan, mana yang kita pilih, ya, kita lebih milih untuk smart mapping. Nah grid mapping gimana? Kita tinggalkan ya tidak, ya. Grid mapping ini bagus kita lakukan ketika kita berada di daerah yang misalnya di situ batuannya hampir seragam, ya. Kemudian morfologinya juga tidak menunjukkan perbedaan. Misalnya kalau kita lebih detail, misalnya di eksplorasi itu biasanya kita pakai grid mapping. Jadi tergantung dari kepentingannya. Tapi kalau umumnya pemetaan geologi kita akan milih memakai metode smart mapping, seperti itu, ya. Itu aja mungkin sedikit penjelasan apa bedanya grid mapping dan smart mapping. Semoga bisa menjadikan bahan pertimbangan kalian nanti kalau mau pemetaan di lapangan. Terima kasih. Sudah dilakukan pengamatan setelah sini? Dari bagaimana dari hasil pengamatan? Apa yang dijumpai? Berdasarkan data lapangan, untuk terkait litologi, mungkin bila dicocokkan kembali dengan regional yang sebelumnya telah ada, Bu, gimana? cukup berbeda, di mana regional menyatakan bahwa ini adalah batuan gamping, sedangkan pada kenyataan di lapangan apa yang dijumpai? serta deskripsi secara megaskopis didapatkan bahwa batuan yang ada adalah berupa batuan beku, Bu. Oke. Yang beberapa sudah telah cukup lapuk. Oke, berarti memang di sini kamu menjumpai sesuatu yang beda ya, Iya, dengan regional. Itu yang saya bilang tadi bahwa pemetaan kita itu tergantung skala. Kalau skalanya lebih besar, maka kita akan lebih detail. Nanti hasil pemetaan kamu bisa saja berbeda dengan peta geologi regional, nggak apa-apa, karena skala tadi ya. Jadi ingat, pemetaan itu bisa berbeda karena skalanya. Baik, Bu. Semakin besar skalanya, maka akan semakin detail. Nanti di sini peta kamu akan berbeda. Mungkin kalau kamu nanti sudah coba membuat ini ya, pemetaan lebih detail daerah ini, tahu sebarannya, kalau dia memang bisa terpetakan dengan skala peta kamu, maka kamu akan ada satuan yang berbeda dengan peta di geologi regional. Baik, Bu. Seperti itu, ya. Baik, Bu. Ya, sudah, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Bu. Ya.